Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rizky Lova. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita dalam menghadapi follow up dari presentasi kita yang kita lakukan sudah seharian, teman-teman. Sebelumnya sudah berapa banyak presentasi yang kalian lakukan hari ini? Sudah berapa banyak juga penolakan yang kalian lakukan hari ini? Percayalah, penolakan itu akan bisa menjadi sebuah hal yang manis nantinya ketika kita memang benar-benar melakukan follow up dengan baik. Nah, oke, kebetulan saya juga baru pulang kerja, jadi sambil menghadapi kemacetan Jakarta, saya akan memberikan sedikit tips buat teman-teman bagaimana menghadapi hari demi hari. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang memang belum sampai saat ini belum dapat penjualan, karena sesungguhnya ya semuanya itu kan butuh proses, jadi nggak bisa langsung atau instan, teman-teman. Jadi di saat menghadapi setelah kita seharian nggak jualan, kalian jangan pernah berpikir bahwa waduh, hari ini gue nggak jualan, gimana ya kalau nggak jualan. Jangan pernah berpikir seperti itu, teman-teman, karena itu akan menjadikan mindset buat kalian ketika besok memulai hari kerja, kalian malah bertanya kembali, jualan nggak ya gue hari ini. Jangan begitu. Jadi yang harus kalian lakukan adalah setiap kalian pulang dari pekerjaannya kalian, terutama sebagai telemarketing, kalian harus berpikir bahwa hari ini gue jualan, besok gue pasti jualan lagi. Karena ini udah pernah saya lakukan, teman-teman. Dan betul, ketika kita memang punya mindset hari ini gue jualan, besok pasti jualan, mood kita tuh semakin naik gitu. Presentasinya juga semakin percaya diri. Tapi kalau kita presentasi, kalau kita punya mindset bahwa aduh, kemarin gue nggak jualan nih, hari ini gue jualan nggak ya, maka kalian jadi ketakutan. Seharusnya kan presentasi ini kan fun, kalian nggak boleh ada beban sama sekali di saat presentasi. Presentasi ini harus dimulai dengan hal yang menyenangkan. Ya contohnya kalau kalian kayak lagi cinta nih sama seseorang gitu, kalian akan melakukan hal yang kalian pikir itu bisa menyenangkan pasangan kalian. Sama dengan pekerjaan, kalian juga harus mencintai pekerjaan. Jadi pekerjaan pun mencintai kalian. Dan kalau pekerjaan sudah mencintai kalian, maka hasilnya pun akan berdatangan seperti layaknya cinta kalian disambut oleh seseorang. Oke. Selain itu, di saat follow up itu jangan pernah kita terlalu menggantungkan follow up. Yang saya selalu bilang, saya katakan di video-video saya sebelumnya. Jadi buat yang belum nonton videonya, tontonlah video-video sebelumnya. Jadi ketika kita presentasi, orangnya belum bisa langsung bergabung, maka yang kita lakukan adalah betul follow up. Follow up hanya sebatas follow up. Jangan jadikan follow up ini sebagai kepastian yang ini besok nih pasti dia join nih. Jangan pernah berpikir kayak gitu. Jadi follow up ini hanya sekedar lewat aja. Pagi-pagi kalian datang ke kantor, kalian mulai follow up dulu. Nah, setelah follow up sudah dipastikan tidak dapat, maka kalian bisa cold call atau presentasi lagi dari awal, dari baru lagi, teman-teman. Jadi jangan pernah berpikir bahwa satu-satunya jualan kalian adalah follow up, teman-teman. Jelas ya, teman-teman ya. Oke. Nah, jadi di sini saya sambil jalan pelan-pelan. Oke. Jadi yang tadi saya lakukan itu, saya menghadapi staff-staff saya menghadapi menghadapi kesulitan di saat mereka sudah follow up sebanyak mungkin, tapi kok nggak ada yang join gitu. Nah, pertama yang harus kalian pahami adalah customer itu tidak punya kewajiban untuk memenuhi komitmen untuk join, teman-teman. Jadi dia itu tidak join, tidak bayar atau tidak melakukan pembayaran, itu bukan karena produknya nggak bagus, tapi memang mereka belum yakin sepenuhnya untuk bergabung menjadi member. Tugas kita sebagai telemarketing yang baik, telemarketing yang expert, ya kita jelaskan
bagaimana untuk meyakinkan dia untuk segera bergabung gitu. Makanya ya itu yang pelajaran pertama, ya kita harus belajar dengan product knowledge. Bagaimana painting picture kita, bagaimana kita presentasi tadi kita, bagaimana kita closing, apakah closingnya sudah dilakukan secara maksimal. Kalau belum dilakukan secara maksimal, ya kalian harus belajar lagi di rumah gitu. Yang seperti saya lakukan, bahkan saya sama istri saya suka presentasi, saya coba presentasi dengan beberapa teman saya biar ketahuan gitu, oh ternyata presentasinya ada salahnya di sini. Nah itulah yang menjadi perbaikan-perbaikan nanti next sebelum setiap kita memulai presentasi. Jadi tadi saya menghadapi ada beberapa staff saya yang merasa sangat dibilang putus asa dengan follow up-nya. Orang memutus telepon kita, memberikan janji bahwa oh dia akan transfer, oh dia akan bayar, itu hanya sekedar penolakan secara halus untuk segera secepatnya menutup telepon kita. Jadi itu yang perlu kalian pahami. Oke? Jadi jangan pernah melihat Oke, lanjut ya. Jadi orang itu kalau misalnya bilang janji mau transfer, mau pembayaran nanti sore, itu sebenarnya ada dua hal. Bisa jadi memang beneran transfer, yang kedua ya dia hanya memberikan janji bahwa ya udah sekedar untuk menutup teleponnya, menutup pembicaraan. Jadi pastilah yang kita lakukan ini dari presentasi harian, satu harian kita presentasi, nggak langsung dapat nih pembayarannya. Biasanya melalui follow up, nanti bakal transfernya sore atau malam seperti itu. Itu pasti banyak banget yang kalian menghadapi seperti itu. Nah, kuncinya adalah ya saya selalu bilang sebenarnya sih ya bisnis ini no follow up gitu. Jadi either dia join atau dia nggak join sama sekali, that's it. Bukannya ada setengah-setengah, oh nanti bakal join gitu. Biasanya sih itu bisa kalian dapetin setelah kalian mungkin sudah melalui tahapan demi tahapan, kalian presentasi dengan ketemu dengan banyak macam sifat orang, banyak karakter orang, kalian akan menemukan oh iya orang ini pasti nggak join, oh orang ini bohongan nih, yang ini oke pasti join. Bisa, itu kalian udah bisa membacanya seperti itu tadi, seperti yang saya bahas tadi pagi teman-teman. Jadi seharusnya sebagai telemarketing yang baik ya kita bagaimana menyikapi follow up itu adalah sebagai bonus. Jangan menjadikan sebagai hal utama yang menjadikan ini adalah penjualan saya. Tapi penjualan itu didapatkan dari cold call yang seperti saya selalu bahas. Cold call-nya itu seperti apa? Presentasinya seperti apa? Kalau saya sebut presentasinya itu harus ada unsur attention, interest, desire, sama action. Itu terus yang selalu bahas. Memang itu teman-teman rumusnya, nggak ada yang lain. Rumusnya hanya attention, interest, desire, action, overcome. Overcome juga saya sudah bahas. Mungkin buat teman-teman yang mungkin mau lebih lebih jelas mengenai overcome, please komen sebanyak-banyaknya supaya saya bisa punya ide nih buat bikin overcome seperti apa lagi teman-teman. Oke? Dan buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa teman-teman subscribe dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Karena dengan kalian subscribe, itu adalah kalian mendukung channel ini untuk selalu berkembang dan berkembang lagi. Oke? Karena subscribe itu gratis teman-teman, ya. 0 rupiah kalau saya bilang di presentasi itu ada 0 rupiah. Jadi subscribe itu 0 rupiah. Oke. Jadi selain follow up, biasanya kita juga akan menghadapi penolakan. Nah, penolakan saya bilang sih kalau misalnya kalian lagi presentasi, sudah full presentasi, di tengah-tengah tiba-tiba ditutup teleponnya, kalian jangan sedih. Justru itu adalah kemenangan kalian. Maksudnya kemenangan gimana? Iya, justru dengan dia menolak berarti dia sudah kalah dengan kita. Dia kalah bicara dengan kita. Dia sudah bingung mau ngelaknya gimana. Salah satu cara ya gue harus tutup teleponnya, kayak gitu. Itu banyak banget yang terjadi kayak gitu. Tapi kalian jangan khawatir, jangan berpikir bahwa oh kurang ajar nih bapaknya tutup. Jangan, kalian malah justru kalian harus merasa, wih menang gua nih, bapaknya nggak tutup teleponnya, bapaknya nutup teleponnya nih, kalah dia ngomong sama gue. Kayak gitu, justru hal-hal yang kayak gitu bisa membuat mood kalian saat presentasi, ini kalah nih, berikutnya gue pasti dapet nih, Ibarat kayak main kartu remi, kalian buat dapetin joker,
Gimana caranya buat dapet joker? Nggak mungkin kartunya kalian diemin aja, kartunya kalian harus buka. Sama halnya dengan data, tidak bisa data didiemin aja, tapi data itu harus ditelepon. Apapun resikonya cuma satu, penolakan. Balik lagi, resikonya cuma penolakan. Jadi kalian jangan pernah ragu-ragu untuk memulai presentasi. Saya juga sebagai membimbing staff-staff saya di sana, saya juga melakukan presentasi, teman-teman. Makanya di situ saya akan menunjukkan gimana caranya. Oh ya udah, nggak usah khawatir, telepon nggak diangkat, telepon lagi yang lain, telepon nggak diangkat, telepon lagi yang lain, telepon nggak mau, telepon lagi yang lain, cari sampai ketemu yang mau. Ingat, kalau misalnya di papan itu, istilahnya kalau di telemarketing itu, di papan itu ada penjualan atau teman kalian di sebelah kalian jualan, berarti banyak di luar sana yang masih menunggu presentasi kalian, banyak yang menunggu untuk dihubungi. Jadi jangan pernah berpikir bahwa udah nih, temen gue jualan, gue kok nggak jualan ya, kenapa ya, apa salah gue? Jangan mikirin kayak gitu. Mungkin kalian bisa istirahat sejenak, kalian dengerin yang bisa jualan, presentasinya kayak gimana. Pasti teman-teman, saya pun udah sebagai program manager seperti ini, saya tetap masih belajar dengan teman-teman yang mungkin staff-staff saya yang jago closingnya. Saya dengerin, oh di sini nih, oh waktu itu gue udah lupa nih cara presentasi seperti ini. Pasti kalian akan menyadari itu ketika kalian mendengarkan dengan baik presentasi teman kalian yang memang lebih menonjol daripada kalian. Seperti itu teman-teman. Jadi pesan saya, jangan pernah berhenti untuk presentasi, jangan pernah menyerah di saat ditolak, jangan pernah merasa bosan. Jadi presentasi itu ya harus terus-terusan, jangan pernah berhenti. Gitu aja intinya teman-teman. Oke, selamat mencoba. Maaf jadi belibet ngomongnya. Selamat mencoba dan selamat jualan, dan happy closing, keep positif, dan happy selling everyone.